Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan perancangan sistem informasi sekolah SISMART bagian modul pendaftaran. Bagian pertama akan dijelaskan oleh Zahra. Perkenalkan, nama saya Zahra Dwi Novembra. Di sini saya akan menyampaikan latar belakang dari sistem yang kita buat, yaitu penerimaan siswa baru atau PSB, merupakan kegiatan rutin lembaga pendidikan yang menentukan jumlah peserta didik dalam 1 tahun ajaran. Jumlah siswa yang diterima berdampak pada operasional dan pembiayaan lembaga, yang sebagian besar bersumber dari siswa terdaftar. Untuk materi selanjutnya ada tujuan. Yang pertama, digitalisasi proses pendaftaran. Yang kedua, mempermudah akses bagi calon siswa dan orang tua. Dan yang ketiga, mempermudah pihak sekolah dalam pengelolaan data. Untuk selanjutnya ada manfaat. Di sini manfaat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, manfaat bagi sekolah. Yang kedua, manfaat bagi calon siswa. Dan yang ketiga, manfaat bagi orang tua atau wali. Yang pertama, manfaat bagi sekolah, yaitu mempercepat proses pengolahan data pendaftaran siswa baru. Yang kedua, mengurangi penggunaan dokumen fisik dan meminimalkan kesalahan pencatatan. Dan yang ketiga, meningkatkan citra serta profesionalisme sekolah melalui layanan digital. Untuk manfaat bagi calon siswa, yang pertama, memberikan kemudahan dalam mengakses informasi pendaftaran secara cepat dan jelas. Dan yang kedua, memungkinkan pendaftaran dilakukan dari mana saja tanpa harus datang langsung ke sekolah. Dan yang ketiga, menghemat waktu, biaya, dan tenaga dalam proses pendaftaran. Untuk manfaat bagi orang tua atau wali, yang pertama, mempermudah memantau dan membantu proses pendaftaran anak. Untuk yang terakhir, yaitu mendapatkan informasi penting terkait syarat, jadwal, dan alur pendaftaran secara real time. Untuk materi selanjutnya yaitu rancangan basis data. Di sini ada normalisasi. Normalisasi dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada anormal. Anormal ini tahap pertama atau data yang belum ternormalisasikan. Di sini kita mendapatkan data dari formulir yang belum terkomputerisasi. Untuk selanjutnya ada first NF atau first normal form. Di sini di first NF ini kita tentukan kandidat key-nya. Di sini kandidat key-nya ada ID calon siswa, ID ortu, ID daftar, dan ID bayar. Untuk selanjutnya ada second NF atau second normal form. Di second NF ini kita kelompokkan atribut dan juga mencari dan juga tentukan primary key-nya. Dan untuk yang terakhir ada third NF atau third normal form. Di third NF ini kita bentuk menjadi tabel-tabel dan tentukan secondary key-nya atau virgin key-nya untuk menghubungkan untuk hubungan atau kardinalitas. Sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Selanjutnya yaitu rancangan basis data. Yang pertama ada ERD. Diagram ini menggambarkan hubungan antara beberapa entitas utama dalam proses pendaftaran siswa baru, yaitu entitas siswa, ortu, pendaftaran, dan pembayaran. Setiap entitas memiliki atribut-atribut penting yang mempresentasikan data yang disimpan di dalam sistem. Yang pertama ada entitas siswa. Siswa memiliki hubungan dengan entitas ortu, di mana hubungan antar siswa dan ortu yaitu 1:1, yang berarti satu siswa hanya memiliki atau mengisi satu data orang tua. Lalu ada entitas pendaftaran. Entitas ini berhubungan dengan siswa dan berelasi 1:1. Artinya setiap siswa hanya dapat melakukan 1 kali pendaftaran. Selanjutnya ada entitas pembayaran,
yang berhubungan dengan pendaftaran, di mana relasi antara pendaftaran dan pembayarannya juga bersifat satu ke satu. Artinya, satu pendaftaran memiliki satu data pembayaran. Selanjutnya yaitu LRS. LRS menggambarkan struktur logis dari tabel-tabel yang akan digunakan dalam sistem informasi pendaftaran siswa baru. Yang pertama, ada tabel siswa. Tabel ini menyimpan data pribadi calon siswa yang akan mendaftar. Atribut yang digunakan antara lain ID siswa sebagai primary key, ada data identitas, informasi asal sekolah, fas foto, dan juga ID orang tua sebagai foreign key yang terhubung ke tabel ortu. Yang kedua, tabel ortu. Tabel ini menyimpan informasi tentang orang tua dari calon siswa. Atribut utamanya antara lain ID ortu sebagai primary key dan data-data orang tua. Tabel ini memiliki relasi satu ke satu dengan tabel siswa. Artinya, satu data orang tua hanya bisa diisi oleh satu siswa. Lalu yang ketiga ada tabel pendaftaran. Tabel ini berisi data proses pendaftaran yang dilakukan oleh calon siswa. Atributnya meliputi ID daftar sebagai primary key, tanggal daftar, status daftar, dan ada dua foreign key, yaitu ID calon siswa dan ID bayar yang masing-masing terhubung ke tabel siswa dan tabel pembayaran. Relasi antara tabel siswa dan tabel pendaftaran adalah satu ke satu, artinya satu siswa hanya melakukan satu pendaftaran. Lalu yang terakhir ada tabel pembayaran. Tabel ini mencatat informasi mengenai pembayaran biaya pendaftaran. Atribut yang disimpan antara lain ID bayar sebagai primary key, jumlah bayar, tanggal bayar, bukti bayar, dan status pembayaran. Hubungan antara tabel pendaftaran dan tabel pembayaran adalah satu ke satu, karena setiap pendaftaran hanya memiliki satu transaksi. Saya Silka Tiara. Di sini saya akan menjelaskan perancangan sistem. Perancangan sistem yang pertama itu ada use case diagram. Use case diagram ini menggambarkan interaksi antara pengguna dengan sistem. Dalam sistem ini terdapat dua aktor utama, yaitu calon siswa dan admin. Di sini calon siswa dapat melakukan registrasi akun, login ke sistem, melihat status pendaftaran, dan melakukan pembayaran. Sedangkan admin bertugas untuk memverifikasi pendaftaran, mengelola data pendaftaran, mengelola data pembayaran, melihat dan mencetak laporan pendaftaran. Diagram ini menunjukkan proses pendaftaran berjalan sistematis dan melibatkan kontrol dari admin agar data valid dan lengkap. Untuk rancangan sistem yang kedua ini adalah activity diagram. Activity diagram ini dibuat untuk menjelaskan mengenai aktivitas atau untuk menggambarkan alur aktivitas pengguna di dalam sistem. Yang pertama itu activity registrasi. Di sini activity registrasi itu menjelaskan alur registrasi si calon siswa untuk mendaftar akun. Yang pertama itu siswa membuka halaman URL. Selanjutnya sistem akan menampilkan halaman URL. Setelah menampilkan halaman URL, maka tampil registrasi. Selanjutnya calon siswa terima permintaan registrasi akun. Selanjutnya input data registrasi akun. Lalu sistem menerima data registrasi akun. Di sini sistem akan memverifikasi. Ketika salah maka akan kembali menginputkan ulang, dan ketika benar akan disimpan ke database atau basis data. Setelah tersimpan, maka akan tampil halaman login. Selanjutnya ada activity pendaftaran. Activity pendaftaran ini calon siswa melakukan pendaftaran. Alurnya seperti ini. Pertama-tama siswa membuka website. Selanjutnya sistem akan menampilkan halaman pendaftaran. Di sini sistem juga menampilkan halaman formulir pendaftaran. Selanjutnya siswa input data formulir pendaftaran. Setelah diinput, maka sistem akan menerima data formulir pendaftaran dan memverifikasi. Setelah diverifikasi, jika berhasil maka data tersimpan. Jika tidak berhasil, maka kembali menginput data yang benar.
Selanjutnya, ketika data tersimpan di basis data atau database, maka akan menampilkan notifikasi berhasil. Selanjutnya, ada activity pembayaran. Activity pembayaran ini, siswa atau calon siswa membuka halaman pembayaran. Selanjutnya, sistem menampilkan halaman pembayaran. Selanjutnya, sistem juga menampilkan tampilan form pembayaran, lalu calon siswa menginput pembayaran. Selanjutnya, setelah diinput, sistem akan menerima data pembayaran, konfirmasi pembayaran. Di sini, jika pembayaran ya, maka data tersimpan. Jika tidak, maka kembali ke input pembayaran. Selanjutnya, ketika berhasil, maka akan tampil notifikasi berhasil. Lalu selesai. Untuk rancangan sistem yang ketiga itu ada kelas diagram. Kelas diagram ini digunakan untuk mendeskripsikan struktur tabel atau entitas dalam sistem. Di sini ada 4 kelas utama. Yang pertama itu ada kelas calon siswa yang menyimpan data siswa seperti NISN, nama, jenis kelamin, sekolah, asal, dan lain sebagainya. Yang kedua itu ada kelas ortu menyimpan data orang tua siswa, baik ayah maupun ibu. Yang ketiga itu ada pendaftaran. Pendaftaran mencatat tanggal dan status pendaftaran serta referensi ke siswa. Yang terakhir itu pembayaran. Pembayaran mencatat jumlah, tanggal, metode pembayaran, serta bukti pembayaran yang dikonfirmasi oleh admin. Nah, relasi antara kelas menggambarkan bagaimana data saling terhubung dan dikelola. Selanjutnya yang terakhir itu ada deployment diagram. Deployment diagram ini menunjukkan arsitektur fisik dari sistem yang terdiri dari client atau user digunakan untuk mengakses sistem melalui website. Yang kedua itu web server. Web server ini menjalankan aplikasi web berbasis Odoo yang kami gunakan. Yang terakhir itu ada database. Database tempat menyimpan semua data siswa, pendaftaran, dan pembayaran. Diagram ini memastikan bahwa sistem dapat diakses secara daring dan terintegrasi. Melalui rancangan sistem ini, kami berharap sistem informasi pendaftaran yang kami buat dapat memberikan kemudahan, efisiensi, serta meningkatkan profesionalisme proses pendaftaran di sekolah. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Namiana Nur Fatimah. Di video ini saya akan membahas sistem pendaftaran sekolah berbasis Odoo. Odoo adalah sebuah platform ERP untuk mengelola kebutuhan bisnis termasuk pendidikan. Sistem ini memungkinkan pendaftaran siswa baru secara online yang terintegrasi dengan pembelajaran. Nah, di sini yang pertama adalah ada halaman home yang menawarkan tampilan menarik yang menggabungkan e-learning dan pendaftaran, memudahkan siswa atau orang tua dalam navigasi. Selanjutnya, kita masuk ke halaman pendaftaran. Pada halaman ini ditampilkan alur proses pendaftaran siswa baru yang terdiri dari 4 langkah mudah. Yaitu yang pertama mengisi formulir, verifikasi data oleh admin, pembayaran biaya pendaftaran, dan pengumuman hasil pendaftaran melalui email atau WhatsApp. Nah, ini adalah halaman form pendaftaran. Di sini, calon siswa diminta untuk mengisi data seperti nama lengkap, NISN, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, agama, hingga alamat dan email. Yang menarik, di bagian bawah form ini juga tersedia kolom untuk mengisi data orang tua, yaitu ayah dan ibu. Mulai dari nama lengkap, tempat tanggal lahir, pekerjaan, hingga alamat mereka. Hal ini sangat penting untuk keperluan administrasi dan kontak lebih lanjut. Lalu, di sini ada halaman pembayaran. Digunakan oleh calon siswa atau orang tua untuk menyelesaikan pembayaran. Pengguna dapat melihat informasi rekening bank, jumlah yang harus dibayar, dan mengunggah bukti pembayaran. Data yang diunggah akan diverifikasi oleh admin. Setelah formulir diisi, data pendaftaran masuk ke halaman admin, di mana admin dapat melihat identitas siswa, asal sekolah, nilai, dan status verifikasi. Terdapat juga tombol aksi seperti lihat yang berisi detail
siswa yang berisi tentang data ayah dan data ibu. Lalu ada tombol edit dan hapus untuk mempermudah pengelolaan data. Jika diperlukan perubahan admin, dapat mengedit data siswa melalui form pop-up seperti ini. Semua data bisa diperbarui dengan mudah, lalu disimpan secara otomatis ke dalam sistem. Lalu di sini ada halaman admin menampilkan data pembayaran siswa, termasuk detail dan bukti transfer dengan tampilan yang informatif. Admin juga dapat memverifikasi penerimaan pembayaran dan mencatat statusnya, apakah sudah lunas atau belum. Sistem ini juga dilengkapi dengan fitur laporan pendaftaran siswa. Pada halaman ini, admin dapat melihat daftar siswa yang telah mendaftar berdasarkan tahun ajaran, gelombang, dan asal sekolah. Data ini bisa difilter dan dicetak untuk keperluan administrasi atau pelaporan. Lalu di sini juga kami menyediakan link demonstrasi untuk menunjukkan cara kerja sistem ini. Modul ini menampilkan fitur pendaftaran sekolah yang terintegrasi dalam platform Odoo. Kesimpulan dari tugas proyek kami kali ini yaitu Sistem Informasi Pendaftaran Siswa Baru atau SISMART dirancang untuk mengatasi kendala pendaftaran manual seperti keterlambatan, ketidakefisienan, dan kesalahan data. Dengan arsitektur enterprise dan platform Odoo, sistem ini mendukung digitalisasi proses pendaftaran hingga pembayaran. SISMART mempermudah pendaftaran daring bagi calon siswa dan wali, serta membantu sekolah mengelola data secara otomatis dan tertata. Sistem ini menjadi solusi untuk meningkatkan layanan administrasi sekolah. Lalu selanjutnya ada saran, yaitu untuk memaksimalkan fungsi dan manfaat jangka panjang SISMART, berikut beberapa rekomendasi pengembangan. Yang pertama, ada tambahkan fitur pengingat otomatis email atau WhatsApp untuk status pendaftaran dan pembayaran. Kedua, lakukan uji coba sistem secara menyeluruh guna mencegah kesalahan teknis. Ketiga, perluas cakupan dengan modul akademik seperti jadwal, nilai, dan kehadiran. Keempat, berikan pelatihan kepada admin atau operator untuk memastikan sistem berjalan profesional. Dan yang terakhir, lakukan evaluasi berkala agar sistem tetap sesuai kebutuhan dan perkembangan teknologi. Sekian presentasi dari kelompok 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.